Welcome to my channel. Salam guru penggerak. Kembali lagi bersama saya Nurlaila Faradilah SPD dari SLBN Negeri 1 Dompu, calon guru penggerak angkatan 6 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Muarif dan Bu Nurlaila. Selamat malam Bu Nani. Gimana kabarnya Pak, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Kita akan mempraktekkan praktek coaching sesuai dengan tugas kita di modul 2.3. Sekarang kita akan mempraktekkan tahap pra-supervisi. Di sini saya berperan sebagai pengamat, Bu Nurlaila sebagai coach, dan Pak Muarif sebagai coachingnya. Baik, apa saja persiapan yang sudah Bu Nurlaila lakukan? Baiklah Ibu Nani, terima kasih. Sejauh ini persiapan yang saya lakukan untuk praktik coaching kali ini yaitu saya kembali belajar di LMS tentang alur tirta, yaitu mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Kemudian saya juga mempelajari kompetensi yang dimiliki oleh seorang coach, kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Selain itu, saya juga mempelajari mencari masukan atau referensi dari YouTube untuk meningkatkan pemahaman saya tentang praktek coaching ini. Baik Bu, berarti pemahaman Ibu sudah bagus. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh. Kehadiran penuh, baik. Berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu diobservasi, Bu? Saya ingin Ibu Nani mengobservasi saya pada untuk kehadiran penuh, untuk kompetensi kehadiran penuh. Saat saya melakukan coaching nanti, saya ingin Ibu Nani benar-benar memperhatikan apakah saya sudah melakukannya dengan baik atau tidak. Baik Bu, dari kompetensi tersebut, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan bagaimana? Indikator ketercapaian yang saya inginkan, saya lakukan nanti pada kegiatan coaching ini, apakah saya benar-benar hadir secara penuh, secara pikiran dan perasaan saya benar-benar ada di dalam proses coaching ini. Seperti itu Ibu Nani. Baik Bu, berarti nanti saya mengamati kehadiran penuh Ibu. Baik, kalau begitu kita tidak usah berlama-lama Bu. Saya memberikan kesempatan kepada Ibu Nurlaila dan Pak Muarif untuk melakukan praktek coaching. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Nani. Sama. Assalamualaikum Bu Nurlaila. Waalaikumsalam Pak Muarif. Bagaimana kabar hari ini Bu Nurlaila? Alhamdulillah baik Pak. Begini Bu Nurlaila, bolehkah saya meminta waktunya ya kira-kira berapa menit ke depan? Ada apa ya Pak? Begini Bu, saya pengen menceritakan tentang aktivitas saya di kelas terkait dengan kemampuan anak-anak dalam hal literasi Bu. Iya, bagaimana kemampuan anak-anak Pak Muarif? Kemampuan anak-anak sekarang sih Bu rata-rata sudah bagus. Cuma memang ada 4 anak ini yang menurut saya itu memang agak kesulitan dalam hal literasi. Mereka sangat lamban sekali dengan kegiatan dalam keterampilannya membaca Bu. Itu yang membuat saya ya agak sedikit menjadi
ya tekanan lah, sedikit tekanan dari guru-guru, apalagi ini sudah kelas tinggi yang dituntut harus bisa membaca. Bagaimana nanti kelas tinggi kok tidak bisa membaca, seperti itu Bu. Oke, baiklah. Pak Arif ini rencananya mau menanyakan kepada saya ya, kesulitan, mau bercerita kepada saya tentang kesulitan anak-anak dalam membaca. Kira-kira pertemuan kita kali ini tuh akhirnya apa ya Pak Muhammad? Ya tujuannya sih saya itu pengen menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, supaya anak-anak saya yang berempat ini bisa lebih meningkat lagi kemampuan membacanya. Baiklah, solusi anak-anak agar dapat meningkatkan Iya. kemampuan membaca mereka, begitu Pak Iya, Muhammad ya? iya. Oke, untuk mencapai tujuan itu Pak Muarif, kira-kira apa yang akan Pak Muarif lakukan? Sebenarnya banyak hal yang ingin saya lakukan, terutama menghadirkan media pembelajaran mungkin Bu ya. Media pembelajaran ya yang lebih menarik lah gitu bagi supaya mereka tuh bisa lebih semangat lagi untuk meningkatkan kemampuan membacanya gitu. Terutama media yang pengen saya buat ini, pengen saya hadirkan di kelas. Iya, membuat media pembelajaran Iya. untuk meningkatkan kemampuan anak membaca. Bagus sekali Pak Muarif. Kalau selain itu ada lagi tidak? Selain itu saya juga ingin merubah dari cara mengajar saya. Ini kan biasanya kan saya samakan itu dari cara mengajar saya kan treatmentnya sama dengan anak-anak yang sudah lancar membaca. Jadi saya pengennya nanti anak-anak itu dipisah, mereka dikasih jam tambahan, atau pada saat jam pelajaran biasa itu mereka difokuskan pada kegiatan latihan membaca seperti itu. Selain dari media. Oh begitu. Bagus sekali Pak Muarif. Kira-kira perolehan skala untuk mencapai tujuan Pak Muarif nih saat Iya. ini, kekuatan yang Pak Muarif miliki itu, kalau saya bisa bayangkan ini 1 sampai 10 tuh kira-kira di angka berapa Pak Muarif? Kalau sekarang sih kalau menurut saya ya skala yang saya capai sekarang mungkin di angka 7 mungkin ya. Di angka 7. Jadi Berarti saya merasa di angka 7 ini. Halo? Cek. Ya. Halo? saya masih mendengarkan Pak Muarif. Iya. Nah, jadi menurut saya skala yang saya capai saat ini mungkin di angka 7 mungkin Bu ya. Karena saya untuk maksimal sih belum dalam menangani ketiga anak ini, tetapi usaha-usaha itu sudah saya lakukan. Seperti Oke, itu. baiklah, kalau di skala 7 itu sudah bagus sekali menurut saya. Kita akan meningkatkan, Pak Muarif akan meningkatkan lagi kualitasnya Iya. ke angka-angka selanjutnya, ke 8, ke 9, ke 10. Baiklah, luar biasa. Rencana aksi nih, Iya. kita masuk rencana aksi Pak Muarif nih dalam melakukan hal ini. Kekuatan yang Pak Arif miliki ini untuk melakukan tujuannya Pak Muarif itu apa saja Pak? Sejauh ini saya memiliki kekuatan yang menurut saya itu bisa lah untuk dikembangkan nanti. Salah satunya saya memiliki kemampuan untuk misalnya mendesain media pembelajaran sederhana mungkin nanti untuk anak-anak itu. Jadi saya merasa itu termasuk salah satu kekuatan yang ya cukup lah untuk membuat suatu media yang baru untuk menangani keempat anak ini. Baiklah, mendesain media pembelajaran baru agar anak-anak lebih aktif. Luar biasa Pak Muarif ya. Kemudian dalam melakukan hal ini pasti ada hambatan-hambatan Pak Muarif yang akan Pak Muarif temukan di kemudian hari. Kira-kira dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, apa saja yang akan Pak Muarif lakukan? Ya palingan nanti hambatan nanti dari siswanya mungkin ya, soalnya kan kadang kan kita tidak tahu mood anak itu kadang naik,
frekuensinya kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Jadi menurut saya kendala yang agak sulit ya di situ. Kadang kan kalau kita sebagai guru pengennya anak-anak itu hadir sepenuhnya, mereka ketika mereka belajar itu hadir sepenuhnya dan fokus ke kegiatan apa yang ingin kita lakukan. Tetapi ketika anak-anak moodnya kurang ya agak sulit juga. Menurut saya tantangan terberatnya di situ, masalah mood anak ini. Iya, benar sekali Pak Muarif ya. Biasanya itu tantangan kita Iya. sebagai guru tuh adalah moodnya anak-anak tuh Iya. kadang berubah, naik turun, betul sekali. Solusinya Pak Muarif nanti akan melakukan apa untuk tantangan? Saya mungkin akan menghadirkan suasana baru mungkin dalam kegiatan membaca nanti, dimana tadi saya sudah dari awal saya ingin memisahkan mereka. Mungkin ini ya spesial lah mereka. Saya akan memisahkan mereka dan tidak ingin terlalu membebani mereka dengan pembelajaran umum. Cukup mereka dengan kegiatan latihan membaca. Terus untuk selanjutnya saya bisa membuat ini media-media yang ini mungkin Bu ya, media-media yang lebih ke Menarik. iya, yang menarik. Selain itu di jam akhir pembelajaran juga, di akhir pembelajaran ada jam tambahan di mana saya akan merubah total mungkin ya dari kegiatan pembelajaran itu supaya anak-anak tuh bisa oh begini loh kegiatan membaca tuh yang enak gitu. Bagus sekali rencana aksinya Pak Muarif nih. Aduh, saya salut banget nih sampai mau menambahkan jam ya di jam-jam terakhir itu. Wow banget ya. Namanya juga tujuan kita Iya. untuk mencerdaskan anak bangsa begitu. Kira-kira Pak Muarif komitmen yang Bapak untuk melakukan ini, komitmen apa saja yang Bapak akan lakukan? Ya kita sih komitmen ya, kalau saya rasa sih ya lebih ke arah optimisnya mungkin ya. Saya yakin lah bisa, komitmennya kan kita tanamkan dalam diri dulu, bisa lah merubah anak-anak ini untuk dari yang belum bisa, nanti komitmennya anak-anak itu bisa berubah dengan tindakan-tindakan mungkin treatmentnya dari saya nanti. Ya. Untuk komitmen Pak Muarif nih, rencana apa saja yang Pak Muarif lakukan untuk mencapai komitmen ini Pak Muarif? Ya yang pertama tentunya Mungkin mengenai kita biasanya kalau yang pengen saya lakukan ya, kadang kan kalau kita melakukan rencana kan nggak mungkin tuh bisa dilaksanakan sendiri gitu ya. ya betul sekali. Ya saya juga tuh pengen ada kolaborasi di antara kami guru-guru di sekolah, siapa tahu bisa memberikan ide, memberikan saran bagaimana mengajari anak-anak yang belum bisa membaca ini, terutama guru-guru kelas rendah. Biasanya pengalamannya dalam melatih anak-anak dalam kegiatan membaca ini menurut saya patut diacungi jempol. Seperti itu. Ya kolaborasi ya, Iya. kolaborasi dari guru-guru lain juga untuk membantu nantinya. Baiklah, tindak lanjut dari rencana Pak Muarif ini apa saja? Tindak lanjut yang pengen saya lakukan ya secepatnya mungkin ya, pengennya mulai besok ini mulai saya pisahkan mungkin anak-anak ini. Lakukan. Iya, mulai dilakukan besok itu, mulai saya atur strategi, mendesain semuanya, terus mulai anak-anak ini saya kasih treatment yang berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Mulai semua apa? Sama. Halo? Iya, halo. Suaranya kurang jelas, Bu. Masih. Belum jelas. Atau saya yang kendala nih. Bu Nani, tolong cek suara. Bu Nani bisa mendengarkan suara saya? Bu Nani bisa mendengarkan suara saya? Bisa. Oh, iya. Dua-duanya bisa. Oh ya. Baik, kita lanjut ya.
Pak Muarif sudah bisa mendengar suara saya? Bisa. Tadi pertanyaan terakhir, Bu. Oke, baiklah. Tadi kita bisa misalnya sudah membuat, Pak Muarif tadi kan sudah membuat rencana nih. Ya. Tindak lanjutnya juga sudah saya dengarkan. Kemudian saya ingin tahu nih jangka waktu Pak Muarif untuk melakukan rencana itu sampai benar-benar berhasil untuk meningkatkan kemampuan anak tadi membaca tuh berapa lama kira-kira? Ya menurut saya ya maksimal 1 semester ya, Bu. 6 bulan. Menurut saya 6 bulan. Iya, sampai mereka lancar untuk 6 bulan. 1 semester ya. Oke, saya rasa bagaimana nih Pak Muarif? Apakah tujuan Pak Muarif menemui saya sudah tercapai apa belum nih? Atau Pak Muarif sudah merasa lega atau belum nih dengan masalahnya? Saya sekarang merasa lega sih, Bu, ya, dimana kan kita tidak tahu tadi mau mengutarakan ke siapa, meminta ini saran ke siapa. Tadi saya sangat senang sekali sudah berbicara banyak dengan Bu Nur Laila pada sesi ini. Saya mendapatkan banyak feedback yang sangat luar biasa, terutama dalam menangani kasus-kasus ini, permasalahan yang saya hadapi di kelas. Ya, baiklah Pak Muarif, saya rasa percakapan kita akhiri sampai di sini. Muarif sudah mendapatkan pencerahan ya, enggak juga ya. Sudah berbagi bersama saya ya, luar biasa sekali. Kita akan bertemu lagi 1 semester seperti kata Pak Muarif tadi, akan melakukan rencana aksi ini sampai mencapai tujuannya itu dalam 1 semester. Saya ingin mendengarkan bagaimana perkembangan Pak Muarif dalam melakukan rencana aksi ini. Siap. Baiklah Pak Muarif, saya mohon maaf kalau dalam percakapan kita ada sesuatu yang tidak berkenan. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum Pak Muarif. Waalaikumsalam. Baik, saya sudah menyimak pembicaraan Pak Muarif dan Bu Nur Laila, sangat luar biasa dan alur Tirta begitu terarah. Menurut saya, tujuan yang disampaikan Coach sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi dari permasalahan tentang cara meningkatkan kemampuan membaca murid. Yang kedua, Coach memberikan pertanyaan yang membuat Coach mencari solusi sendiri dari permasalahannya tersebut. Terus yang ketiga, Coach memberikan pertanyaan yang membuat Coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan dengan baik. Dan yang keempat, Coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh Coach, dan ternyata membuat Coach menjadi yakin akan keputusan dan solusi yang diambil. Dan yang terakhir, dari pengamatan saya tadi, kompetensi yang dikembangkan Ibu Nur Laila itu kehadiran penuh sudah tercapai. Nah, saya punya pertanyaan sedikit Bu Nur Laila. Untuk kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Nur Laila kembangkan? Untuk pertemuan selanjutnya, kompetensi yang ingin saya capai dari Coach adalah mengajukan pertanyaan berbobot Bu Nani. Mudah-mudahan pertemuan saya selanjutnya sama Pak Muarif, saya sudah bisa menyusun pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu Nur Laila, mungkin itu saja pengamatan saya tadi. Semuanya sudah bagus Bu Nur Laila. Semangat ya Bu Nur Laila. Oke. Terima kasih Bu Nani. Sama-sama Bu Nur Laila. Sekian video dari saya kali ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.